Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bertemu kembali tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu andilkumul jannata wa ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali tentunya di dakwah keliling TVRI. Seperti biasa, kita akan mendengarkan tausiah memperbanyak ilmu agama. Dalam acara kali ini tentunya kami hadir langsung saat ini dari Prabu Muli, tepatnya di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Alhamdulillah juga kita saat ini sudah hadir di Masjid Al-Muhajirin tentunya bersama dengan kurang lebih ada 11 majelis taklim yang sama-sama akan mendengarkan tausiah agama di dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Untuk itu juga untuk siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat penting, yaitu Muharram, bulan mulia, perbanyak amal ibadah, yang akan disampaikan spesial kali ini langsung dari para penceramah atau juga komunitas pendakwah keren atau yang biasa disebut KPK, seperti itu. Udah siap mendengarkan tausiah siang hari ini? Siap, baik. Dan kita akan mengetahui seperti apa kaidah-kaidah dalam bulan Muharram, kemudian juga apa manfaatnya ketika kita melakukan amal ibadah di bulan Muharram yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matil iman, bini'matil islam, bini'matis sihah, wa bini'matil farar, ni'matus syahrul haram, wa huwa syahrullah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, sadaqallahul azim. Para alimin, para asatid wal ustazat, pengurus Masjid Muhajirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama kita ngarep ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kenalkan kulo Kemas Muhammad Fahmi SOSI. Kulo dikenal di Palembang Ustadz Asbab Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kulo sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan asbab hidayah. Bali ini Allah tanamkan iman yakin yang benar dan rasa nikmat dalam ibadah dan dalam ketaatan. Subhanallah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang sama-sama ngarep ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agenda kita dakwah keliling bersama TVRI. Subhanallah, luar biasa. Ini acara yang sangat-sangat luar biasa. Acara kita, majelis kita ini mendatangkan maghfirah, ampunan dosa. Majelis kita adalah penyebab Allah jadikan as-sakinah fi qalbina, ketenangan jiwa. Meni hari wong banyak sakit jiwa, ngapo? Dak galak dak galak duduk dalam majlis ilmu taklim.
Kemudian majelis kita ini mendatangkan daripada majelisnya para malaikat. Masya Allah. Ini yang keselik, mungkin kisaran berapa wong? 200, 300. Yang ndak keselik makhluk gaibnya, ribuan jutaan malaikat nyertoi kita. Doai kita, ya Allah beri hidayah kepada ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan penyebab Allah ridho kepada kita gala-gala. Pada kita gala-gala. Sikok lagi lemak nian. Allah banggakan di majlisnya para malaikat. Hari ini kita memperingatin yang luar biasa tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini wong Islam, ngakunya beriman kepada Allah, ngakunya umat Nabi, tapi kadang-kadang punya kita dewek, milik kita dewek kurang tepaki. Benar tak? Kira-kira ada tak di sini ibu-ibu yang tahu tanggal lahir Hijriahnya? Dak ada? Iya. Kadang-kadang kalau bulan Masehi peringatan, 31 Desember malam-malam terjonon galo anak-anak kita, kulir sana sini, disiapi polok jagung bakar dan lain sebagainya. Semangat iga. Semangat iga, kadang-kadang ndak nyadar gitu, akhir ujung-ujungnya malah petako. Ngapo? Salah cara peringatinya. Nah, bagaimana cara kita memperingati daripada tahun Hijriah? Inilah cara kita. Kumpul bersama, duduk dalam majelis ilmu, bicarakan kebesaran Allah, bicarakan tentang amal soleh, bicarakan tentang bagaimana daripada masa depan kita yang sebenarnya. Bagaimana? Masa depan kita bukan masa depan yang keselean sekarang ini. Tapi masa depan kita adalah masa yang akan pasti kita datang. Apa itu? Al-haq, al-yaqin adalah kematian. Dunia kehidupan yang sementara dan pasti berakhir. Akhirat adalah kehidupan yang ada awal dan tidak akan pernah berakhir. Dunia bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Dunia adalah tempat bakal kita tinggal. Kalau ada orang mati, meninggal, disebut meninggal dunia. Meninggal dunia. Wong yang sukses adalah wong yang sudah ninggalkan dunianya sebelum dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia. Maka ibu-ibu bicara tentang waktu, bicara tentang Muharram, kaitannya pasti dan pasti, yakni berkenaan dengan waktu. Waktu ada 3 baik dalam hidup manusia nih. Ada 3 baik. Pertama, masa lalu. Kalau ngomong masa lalu, ingat ibu dengar lagu masa lalu. Apal gala. Iya. Kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagaimana cara kita? Waktu-waktu yang sudah lama, waktu-waktu beringan ini, menjadi salah satu tolak ukur nak kita evaluasi. Nak kita jingok-jingok. Bagaimana kira-kira banyak amal soleh atau banyak amal salah? Banyak dosa apa banyak pahala? Ibu, bicara tentang bulan Muharram, teringat terkenang kita dengan siapa? Bapaknya kita. Siapa bapak kita? Bapak nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Ada yang bapaknya wong hutan? Iya dah. Ada yang berpendapat ya dah. Wong barat sana ngomongi kami nih, kita nih sebenarnya dari beruk. Dari beruk lemak nian, berbulu-bulu lajunya. Ya dah. Siapa yang sepakat? Dah kata yang sepakat Iya. Nah, kita nak nyelik sejarah. Nabi Adam itu tempatnya di mana? Nabi Adam itu tempatnya di mana awalnya? Sugo, penduduk ahli Sugo. Oh, ternyata kita nih gala-gala ini tempatnya di Sugo sebenarnya. Manusia itu tempatnya di mana? Sugo. Bu, Nabi Adam nyaman-nyaman di Sugo. Kedewean, kesepian, dak lemak iga. Dak lemak igo. Ibu gala dak kaget masuk Sugo dewean. Gala dak? Bini dak masuk, laki kita dak masuk, anak kita dak masuk, kita kedewean. Dak lemak iga. Maka perlu kita ini ngomong tuh ya dak rewang.
Maka Adam berdoa, ya Allah, aku ni kesepian, tak lemah iga rasanya. Tak lemah iga. Akhirnya Bu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendamping, ngerewangi. Ya dah, asal nonton TV ada tempat berkelakar. Asal sepi-sepi ada tempat curhat. Masya Allah. Ya dah, akhirnya Bu, diberikan bini lemah. Ya dah, sudah hidup surga, diberikan bini pula. Tapi si kok baik kata Allah, wahai Adam, boleh kau nak ngapo-ngapo di di surga ini, apa be boleh kau ambil, apa be boleh kau tuluk, tetapi si kok jangan deketin buah pohon setua itu. Buah apa? Khuldi. Maka hadirin bapak ibu-ibu yang sama-sama ngabdi Allah, gara-gara dia ni tergoda dengan iblis laknatullah alaihi, dak dikolai Adam, kau tu dikolai oleh Allah. Ngapo kau dak boleh deketi buah holdi? Supaya kau dak abadi di surga. Caknya tu ngajak kebaikan. Rupanya ngolai. Ngotai. Aju Adam ni ya dak pertama dak tekola. Entak ke bini tadi ya dak. Oh kata iblis, kau nilai yang paling cantik, kau nilai yang paling rayu-rayu oleh iblisnya itu laju. Ya dak tekola. Akhirnya Adam dikeluarkan dari neraka, dikeluarkan dari surga gara-gara sikok bedusonyo. Sikok bedusonyo apa? Makan buah khuldi. Keluar dari surga, wong ahli surga. Ibu-ibu, kita nih kira-kira dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Ada semua di sini cuman Ustaz, aku nih dosaku sikok be Ustaz. Sikok be dosaku, ada tak yang ngomong ya? Kita nih banyak dosa pengen masuk lah Nabi Adam dosanya sikok keluar dari akhirnya Nabi Adam bersujud selama 40 hari lamanya. Masya Allah. Ada iklan? Oke ibu, ada sedikit iklan. Lanjakanlah. Iya. Oh, iya. Oke, jadi nenek moyang kita itu Nabi Adam Ustaz ya. Oh, iya bener nih ya. Bukan beku Beku. Lajulah yang nak melok itu dah. Iya. Dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barakah. Daun salam dimakan rezeki, yang jawab salam saya doakan banyak rezeki. Pak salam pergi mengaji, yang jawab salam saya doakan pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah semangat galau ya, nak banyak dapat rezeki sama nak pergi haji juga. InsyaAllah kita berdoa sama-sama. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dua nikmat yang harus kita syukuri, nikmat kesehatan dan juga umur panjang. Nah, daripada hari ini Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di masjid ini dalam rangka mendengarkan safari dakwah, mendengarkan majlis ilmu. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur kita diberikan kesehatan dan juga umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jika kita bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Tapi ketika kita mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka dari itu Bapak Ibu kita bersyukur kita juga dapat menjalin silaturahmi pada hari ini, tentu dalam majelis ilmu yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Bapak Ibu di antara amalan-amalan yang mulia di bulan Muharram adalah kita menjalin silaturahmi. Mungkin di tahun yang lalu kita masih banyak perselisihan, ya,
salah paham di antara kita, maka di tahun yang baru kita perbaiki. Kita jaga silaturahmi kita jaga persaudaraan kita. Karena kenapa Bapak Ibu, ketika kita tidak menjaga silaturahmi, kita akan merasa tidak tentram. Misalnya kita mau keluar ketika kita banyak musuh, kita akan sedikit takut, ya kan? Ketika keluar, nah ketemu dengan dia. Nah, ketemu pulau. Lagi kapan itu cerita? Kapan lihat? Nah, kapalah dia selesai cerita-cerita. Karena kita takut, karena kita tadi tidak menjalin silaturahmi dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Maka dari itu kita jaga silaturahmi kita antar sesama umat Islam, sesama manusia, sesama tetangga kita. Kita jaga tali persaudaraan kita. Kata Allah, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bertegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus senantiasa ya menjaga silaturahmi, jangan sampai kita tetanggaan tetapi musuhan. Ada yang cah itu? Ada. Ngaku galo. Nah, jadi kalau ada tahun-tahun yang lalu atau saat ini, maka dari sini kita perbaiki, kita silaturahmi, saling memaafkan antar saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita senantiasa menjalani silaturahmi, kita akan merasa hidup tentram, damai. Karena kita merasa tidak ada musuh. Coba kalau kita punya musuh, nah kemana-mana takut, nah ngapa-ngapa ibe gelisah, aku domongin dia, nah pastilah dia kumpul ini ngomongnya aku nih. Bawaannya curiga, bawaannya buruk sangka. Coba kalau kita saling jaga silaturahmi, saling menjaga persaudaraan, insya Allah kita damai. Tapi untuk itu Bapak Ibu, kita harus mencocokkan diri kita dengan orang lain. Tidak bisa kita harus memaksakan orang lain harus cocok dengan kita. Tidak bisa. Sama cak kita milih baju. Apa ke baju tadi harus kita orang lain yang cocok kenyo? Tentu tidak, kita sendiri yang cocok kan? Jadi maka dari itu kita harus mencocokkan dengan orang lain. Kita dengan atasan kita yang mencocokkan dengan atasan kita. Kita dengan misalnya Bu RT, kita yang mencocokkan dengan Bu RT. Aku udah cocok nih dengan Bu RT. Kita siapa? Ya kan? Bu RT dia punya jabatan. Jadi kita yang harus mencocokkan. Sehingga Bapak Ibu ketika kita mencocokkan diri kita dengan orang lain, insya Allah klop, damai kita, tenang ketika kita saling mencocokkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada manfaat ketika kita senantiasa menjaga silaturahmi. Yang pertama, kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Bapak Ibu, ketika kita senantiasa menjaga silaturahmi, kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita damai, kita beribadah juga dengan tenang. Kalau kita tidak tenang, tidak menjaga silaturahmi, ketika ke masjid juga, punya musuh tadi, ya nak ke masjid takut, nah dia sholat juga, balik aku. Tidak jadi, karena ada musuh. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita tenang, kita insya Allah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita akan senantiasa diluaskan rezeki dan juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, maka jalinlah silaturahmi. Nah, kalau pengen banyak rezeki, pengen kaya, pengen awet muda, panjang umur, maka jalin silaturahmi. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita hidup tentu damai dengan tentram. Kemudian yang kelima adalah ketika manfaat kita menjalin silaturahmi adalah kita senantiasa dicintai oleh keluarga kita. Ya, kita senantiasa dicintai oleh saudara kita. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dulu Ustadz, nah cepet-cepet nian belah hari ini Ustadz. Berarti kalau seumpamanya kita punya iri, dengki dan lain sebagainya itu dihilangkan Ustadz ya? Dihilangkan, buruk sangka dihilangkan biar kita hidupnya tenang, tidak banyak buruk sangka dengan orang lain.
senantiasa berbaik sangka dengan saudara-saudara kita. Oke, insya Allah ibu-ibu semua di sini nggak ada yang iri dengki ya Bu ya? Nggak ada insya Allah. Lagi di masjid soalnya Bu ya. Oke baik Ustadz. Selanjutnya kami mohon untuk Ustadz, kita juga akan sama-sama mendengarkan juga tausiah dari Ustadz Ilham Ismail. Ustadz, mohon berdiri Ustadz. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana di bulan Muharram kita harus memperbanyak silaturahmi Ustadz. Kemudian selanjutnya juga ada sedekah. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan secara rinci sedekahnya seperti apa. Kemudian juga sedekah yang bagaimana yang lebih afdol di dalam bulan Muharram. Silakan Ustadz. Ibu-ibu semangat ibu-ibu. Semangat. Semangat. Oh cantik-cantik ni yang Prabu Mulin. Subhanallah. Ibu. Tadi Ustaz Bustolin doakan yang jawab salam semoga naik haji ini daun salam bagi dua yang tak galak jawab salam ku doakan laki yang berbini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zahfina wa andi saddatina ulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kita semua, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Allah tak akan menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kalau bukan untuk beribadah kepadaku. Kita sebagai umat Islam, Ibu, halo, Bu, tidur apa kamu? Kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah wajib, ada ibadah ada ibadah sunnah. Ibadah wajib ialah solat 5 waktu kita, zakat kita, haji kita, itu ibadah wajib. Nah, ibadah sunnah ini sangat banyak ibu sekalian, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kan mana? Ibu ke majlis taklim pakai bedak, pakai minyak wangi, niat untuk nyenengi hati laki itu boleh pahala. Ibu pakai bedak dia boleh pahala. Ada bedak piksi pakai niat untuk suami boleh pahala. Mahal Ustaz bedak piksi, ganti. Bedak pipa nombor 3 jadilah. Ada yang pakai bedak pipa. Ini dah ke pengajian cantik, ke mall Bahenol, kondangan wangi, asak malam ketemu laki bawa salep 88. Ya Allah, gila aku. Siang tadi wangi gitu. Ini tak 88 nasib kan. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah ibu sekalian. Nah, salah satu ibadah sunnah yakni sedekah. Subhanallah. Ibu, mesti kita ketahui bahwasanya di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saat ini penghuni alam barzah, ibu, wong yang sudah mati itu kalau bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dihidupkan lagi, apa yang pengen dia lakukan? Apa yang pengen dia lakukan kalau dia hidup lagi? Pengen sedekah. Subhanallah. Nah, di bulan yang mulia ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak sedekah dan infak. Subhanallah. Begitu banyak faedah infak dan sedekah. Begitu banyak faedah infak sedekah. Salah satunya memanjangkan usia. Ada yang sudah 90 tahun sini. Belum ada Pengen usia panjang? Banyak-banyak sedekah. Pengen usia panjang banyak-banyak sedekah, memanjangkan usia. Yang kedua apa dia faedah sedekah? Menolak bala. Menolak bala. Kalau pengen dijauhi bala dan musibah,
Kita banyak-banyak sedekah. Apalagi selanjutnya, oh subhanallah. Kalau kita nak nangkep ikan ini, nangkep iwak, kalau sini pakai apa? Pakai tanggok, pakai tangkul, apa dia? Atau kita pakai mancing. Kita mancing. Nangkep ikan, salah satunya menggunakan pancing. Begitu juga rezeki ibu. Dengan kita sedekah, subhanallah ternyata memancing rezeki. Wong yang ahli sedekah yakin tidak pernah susah hidupnya. Wong yang ahli sedekah yakin tidak pernah akan menjadikan dia bahkan semakin dia sedekah semakin banyak rezeki. Yang selanjutnya yang faedah sedekah pada ibu-ibu sekalian. Halo Bu. Bu. Ya. Ini kamu tidur pula. Apa yang selanjutnya faedah sedekah? Subhanallah, menghilangkan penyakit. Boleh kita tawasul dengan sedekah, Bu. Boleh kita tawasul. Nih Bu pengen, aku nih Pak Ustadz, lah 3 tahun sakit. Sakit apa? Buntu? Bukan Pak Ustadz. Aku nih sakit, atau Ustadz, mak manulah sakit. Aku lah berobat ke Palembang lah, kemana-mana. Tapi tak sembuh-sembuh Ustadz. Nah, boleh tawasul dengan sedekah. Ibu sedekah atau infak ke masjid. Niat ke, ya Allah, ya Tuhanku, dengan aku infak, dengan aku sedekah, aku mohon ya Allah, angkatlah penyakit yang ada dalam tubuhku ini ya Allah. Sehatkan aku ya Allah. Atau kita ada orang tua nih, ada bapak kita, ada ibu kita yang sakit, tak sembuh-sembuh penyakitnya. Niat ke, hajat ke. Sekali banyak nemu-nemu. Setiap kita infak dan sedekah, niat ke, ya Allah sehatkan ibuku. Ya Allah sehatkan ayahku. Kita punya anak yang sakit. Ya Allah dengan sedekah ini ya Allah sehatkan dan angkatlah penyakit yang ada pada anakku ya. Insya Allah Bu, penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Amin. Amin amin Allahumma amin. Mungkin sini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti salah satu untuk memperpanjang umur tadi sedekah. Ustaz. Sedekah. Kalau seumpamanya sedekahnya itu tidak dalam bentuk duit, Ustadz. Banyak. Bisa enggak? Boleh enggak kira-kira? Senyum itu sedekah. Senyum. Nah, senyum be seharian berarti Ustaz. Senyum be. Cuma senyum, jangan senyum dalah, senyum dewek. Maksudnya senyum ketika ketemu orang yang sudah kenal. Maksud senyum. Kalau dak gila. Kalau dak kenal disenyumi dak lemak pula Ustaz boleh. Ajak bugocol aja. Nah, amun lanang amun betina beda lagi Ustaz. Subhanallah. Oke, baik. Terima kasih Ustaz untuk tadi tausiahnya. Ibu-ibu semua masih semangat ibu-ibu? Masih. Kita akan buka tentunya nanti segmen tanya jawab untuk ibu-ibu yang ada di sini ya di segmen 4. Jadi untuk pemirsa di rumah tetaplah bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Ibu-ibu semua masih semangat ibu-ibu? Tadi sudah mendengarkan banyak sekali faedah atau juga kefadolan di dalam bulan Muharram. Yang pertama kita harus memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak silaturahmi. Nah insya Allah nanti akan disampaikan ini untuk Ustadz Ferry tentang penguatan bagaimana sedekah itu efeknya terhadap kita. Untuk itu Ustadz Ferry kami persilakan untuk menyampaikan materi tersebut Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang lain bepantun Bu,
Kaget ditanya Ibu Seti, ngapa Ustaz ada pantun katanya. Nah kita pantun juga. Daun salam, daun katu. Yang tidak jawab salam, tando-tando lagi buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong berduit galo di sini. Daun salam, daun kelapo, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Pengen Bu masuk surga? Pengen Nian? Pengen sekarang juga? Ku doa ke? Pengen cepet, pengen lambat? Bingung ya tadi. Dijawab lambat pengen cepet, jawab cepet kaki mati dulu. Baik, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang bertanya, Ustadz, apa benar Tat? Kalau kita sedekah sepeda, kaget diganti motor. Kalau kita sedekah motor, kaget diganti Allah mobil. Ada yang ngomong saya itu Bu? Apa benar Tat kita sedekah 10.000, 20.000, kaget diganti duit 1 miliar. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berpikiran seperti itu ada dasarnya. Ada dasarnya, tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu." Dari apa-apa yang kamu infakkan akan Allah ganti. Masya Allah. Ini janji Allah Bu, Pak. Apa-apa yang kamu infakkan akan Allah ganti. 10.000 yang kita infakkan masuk ke celengan masjid. 10.000 yang kita infakkan masuk ke celengan panti asuhan. Di jalan ketemu orang yang membutuhkan, kita bantu. Harta kita berkurang, tetapi kata Allah akan Allah ganti. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu yang harus kita perjelas, apakah gantian dari Allah ini harus berupa fisik juga? Apakah harus berupa materi juga? Apakah harus berupa harta juga? Ternyata tidak. Imam Al-Qurtubi ketika beliau mengomentari ayat ini mengatakan apa? Ayyutikum khalafahu wa badalahu. Wa dzalikal badal imma fid dunya wa imma fil akhirah. Memang Allah akan ganti daripada apa yang telah diinfakkan. Tidak ada yang sia-sia. Sepertinya saja kalau kita bersedekah itu Bapak Ibu harta kita berkurang. Tetapi hakikatnya harta yang berkurang itu akan Allah ganti. Dan ini janji Allah. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi, balasan itu bisa balasan dunia, bisa juga balasan berupa karena Allah memberikan alternatif daripada pengganti sedekah kita. Maka oleh sebab itu penting untuk saya tekankan di sini Bapak Ibu, kita jangan mempersempit makna Allah akan mengganti hanya dengan mengganti yang berupa fisik. Jangan kita berpikir kita sedekah 10.000, tunggui seminggu. Mano nih, dak kati duit 100.000 yang masuk ini. Ada ustadz ngomong, Bapak Ibu sedekahlah emas. Tunggu 40 hari, ya 40 hari 40 malam akan ada keajaiban. Ditunggui emas lah habis disedekah ke ini. Mano dak kata yang balik ini. Jangan kita mempersempit Bapak Ibu. Makna Allah mengganti itu hanya dengan gantian materi saja. Tetapi bisa hal lain yang Allah ganti. Allah beri apa misalnya? Badan yang sehat, ya, keluarga yang damai, ya, suami yang tidak melirik-lirik ke yang lain misalnya. Anak yang mudah dinasehatin. Atau dijauhkan dari bala. Wallahi Bapak Ibu itu juga adalah sebagaimana Ustaz Ilham sampaikan tadi faedah sedekah. Misalnya Masya Allah kita ini ditakdirkan siang itu ada musibah hebat. Lalu pagi itu setelah sholat subuh kita masukkan 10.000 ke dalam celengan masjid. Tiba-tiba siang itu semuanya menjadi landai, semuanya menjadi aman. Mengapa? Dikarenakan sedekah kita. Maka jangan kita persempit makna Allah akan balas, Allah akan ganti hanya berupa
fisik saja. Tetapi bisa diberikan yang lain, diberikan tetangga yang baik, diberikan hidayah beribadah, atau bahkan kata ulama, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik yang Allah mengetahui daripada kita. Ya, yang kita sendiri nggak tahu apa yang baik untuk kita. Makanya orang yang banyak sedekah itu Bapak Ibu hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah buah ganti daripada sedekahnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ كَانَ فِي hajati akhi wa kana Allah fi hajati wa kana Allah fi hajatihi. Siapa yang mencukupi hajat kebutuhan akhi saudaranya, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mencukupi daripada kebutuhannya. Siapa yang mencukupi daripada keperluan saudaranya sesama muslim, Allah akan mencukupi daripada kebutuhan-kebutuhannya. Baik itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Ingat Bapak Ibu, ini jaminannya Allah. Allah yang jamin kalau kamu sedekah, kamu penuhi kebutuhan saudaramu yang kurang, yang susah, aku nanti kata Allah akan bantu kamu untuk memenuhi seluruh daripada kebutuhan-kebutuhan kamu. Yang menjamin pemenuhan kebutuhan kita adalah Allah. Dan perlu dicatat ibunda sekalian, kalau jaminannya Allah itu berbeda dengan jaminan makhluk. Kalau jaminan Allah, satu, tanpa batas. Dua, tanpa perhitungan. Dan yang ketiga, sangatlah luas, melebihi daripada keinginan kita. Kalau Allah yang memberi jaminan, satu, tanpa batas. Kalau manusia Bu, kita minta tolong manusia, ditolongin. Lalu kita beri balasan atas pertolongannya, biasanya ada batasnya. Namanya kemampuan manusia membalas, ada batas. Tapi kalau Allah, kalau ingin balas, nggak ada batasnya. Ya. Terus apa lagi? Kalau Allah yang balas tidak pilih-pilih Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya kita minta tolong sama orang, ditolongin, lalu orang itu memberikan balasan, kita berikan balasan kepadanya atas pertolongannya, kita juga milih-milih. Ya. Kira-kira yang sepadan. Ibarat mohon maaf Bapak Ibu, orang ngadain acara di rumahnya sedekahan, datang bantuan dari tetangga, ngamplopin 100.000 dicatat. Buat apa? Nanti kalau dia ada hajat, kita bales dengan harga yang sama 100.000 juga. Itu namanya balasan manusia, penuh hitung-hitungan. Tapi kalau Allah udah bilang nanti aku penuhi, enggak, Allah hitung-hitung. Dan luas Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu ya kalau kita sedekah, ya Allah ikhlas saja, gak minta apa-apa. Atau kita ada punya keinginan sedikit aja. Apa itu keinginan? Ya Allah, kalau bisa ya Rob, ya ini anak aku ini ya Allah, baru tamat kuliah, baru tamat sekolah, belum punya kerjaan yang mantep ya Allah. Harapan kita tadi ya Allah, yang penting kerjaan apa saja yang penting halal. Tetapi ketika Allah yang maha luas rahmatnya memberikan pertolongan, ternyata Allah justru memberikan pekerjaan yang akan mengangkat derajat anak kita. Padahal tadi kita berharapnya cuman yang ringan-ringan saja. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya maha luas. Kita dapat itu semua dengan cara kita memperbanyak sedekah. Oke, that's the point, memperbanyak sedekah, Ustadz ya. Mulai dari senyum tadi Ustadz, kalau kata Ustadz. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Oke. Senyum kita di wajah saudara kita itu juga bagian daripada sedekah. Sedekah, berarti sedekah itu tidak melulu soal uang Ustadz ya. Atau materi saja. Oke baik, terima kasih Ustadz Ferry dan pemirsa, nanti kami akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab. Jadi tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barakah. Ibu-ibu bagaimana tadi tausiahnya? Mantap? Makan pojok atap?
Mantap. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ibu-ibu. Jadi silakan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada para penceramah keren ini ya kan. Kami persilakan. Dimulai dari ibu-ibu yang di ujung dari majelis taklim mana ya. Boleh pinjam sebentar Ustaz. Dari majelis taklim mana kemudian sebutkan namanya. Oke. Boleh duduk aja. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia dari Masjid Talim Masjid Sirojul Huda, Kelurahan Karangraja. Ustadz, yang ingin kami tanyakan masalah 10 Muharram. Biasanya ibu-ibu itu melaksanakan 10 Muharram mengusap anak yatim itu tanggal 10 Muharram. Apakah boleh Ustadz? Tidak harus tanggal 10, masalahnya kan sering terbarang dengan masjid-masjid yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslina, Ketua MT Al-Muhajirin, tuan rumah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa keutamaan dari akikah? Dan bolehkah kita mengakikah anak kita yang sudah balik? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, mau akikah anak tadi Bu ya? Oke, anaknya udah gadis belum Bu? Salah pertanyaannya ke sana gitu ya. Oke, kita tampung satu lagi ya, pertanyaan jadi 3. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Santi Rahmawati dari Majelis Taklim Baitur Rahman Perumnas Sukajadi. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Fahmi. Saya kepikiran dengan apa pernyataan Ustadz tadi, bahwasanya rasanya dak lemak nian Ustadz amun dewean di surga Ustadz. Nah, macam mak mana nian kita ini caronyo agar kita sekeluarga bisa berkumpul di surga nantinya. Dan juga teman-teman sepengajian ini kalau bisa juga bersama jadi rame di surga Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dak Kanada Bu, macam mana nian ya? Oke, silakan Ustadz, kita jawab terlebih dahulu. Mungkin bisa gantian nanti menjawab, silakan. Pertanyaan yang pertama tadi Ustadz. Oke, silakan. Oke, luar biasa pertanyaan yang begitu menusuk-nusuk hati kita. Masya Allah. Ustadz, bagaimana nian? Dak kelemak iga. Dak kita lah ngengkeng-ngengkeng di sugo. Dak kalau kita dak ngajak-ngajak kita diajak masuk neraka. Benar Bu. Maka Allah katakan wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan faqul innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik daripada agamanya, siapa yang lebih baik daripada perkataannya, ucapannya, mimman da'a ilallah, yang ngajak ku anfusikum wa ahlikum naro. Kata Allah, jaga diri kita dan ahli keluarga kita dari sengetan api neraka. Ya dak, wong yang sukses, wong yang hebat, wong tua yang benar adalah mikir ke bagaimana nanti di akhirat dak mampir barang 1 menit baik di neraka. Siapa yang nak mampir? 1 menit baik Ustaz, dak lama iga. Dak lama iga. Dak coba kelah, dak balik ini di kompor, dak tunu tuh jelunjuk 1 menit aja. Bagaimana? Ya dak telunjuk jadi sosis, tinggal juk saus baik. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan sebagaimana apa yang kita katakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, ku anfusikum. Maka kita harus benar-benar antara suami istri gotong royong. Pertama yang nak kita perhatikan adalah mak mana nak jadikan anak soleh kalau baknya dak soleh. Bukan pula nak nama soleh maksud aku tuh. Mentanglah nama soleh lah masuk surga lah itu belum tentu. Ibunya juga harus soleha. Makanya antara suami dan istri berpikir bagaimana anaknya ini yang dia ciptakan bukan sekedar sukses dunia.
Kita me ini lagi kadang-kadang nyekolah ke anak ngeles sano sini sabon sini cuman untuk nyari gawean dunia. Bagai mak mano kaget jo jadi PNS, bagai mak mano jadi polisi, bagai mak mano jadi apa-apa, cuman urusan dunia baik, tapi bukan urusan akhirat. Dalam perintah Al-Quran, menjadikan yang wajib adalah menjadikan anak yang soleh dan soleha. Gotong goyong. Ya, bagaimana? Hidupkan tilawah Quran, hidupkan tadarus Quran di rumah kita, baca taklim. Ya, baca hikayatus sahabah, biar budak tuh kenal dengan siapa? Itu Nabi Muhammad, siapa itu maknya, siapa itu ubaknya, bagaimana perjuangan mereka dalam meraih ridha Allah. Ternyata dalam hal apa? Memperjuangkan agama, menghidupkan amal agama. Kita tanamkan, tancapkan ke dalam ahli keluarga kita. Hiasi rumah tanggamu dengan tilawah Quran dan solat-solat sunnah. Insya Allah, secara otomatis kita akan dapat ridha Allah. Tapi kalau dengar ini seneng hati, asak balik penyakit penyungkannya balik lagi. Bu, aku ada ajarkan siko, doa mantep nian, ngilangkan penyakit penyungkan galak. Sama-sama kita hafalkan. Allahumma faksoila. Allahumma faksoila. Wa kejut kela. Wa gawi kela. Wah begancang lah, wah jangan laju lah. Iyo itu insya Allah. Bu ya? Oke. Bagi cak mana Bu? Sudah paham Bu ya caknya ya? Iya, aku rasa lah paham caknya Ustadz. Iya baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Tadi silakan Ustadz Ferry. Cak mana tadi Ustadz Ferry? Nah lanjut tepelo Ustadz Fahmi ini ya. Bagai cak mana? Ini pertanyaannya bagus sekali ya Bang Dikayah tentang akikah ya. Akikah? Agak nyerempet sedikit tentang sedekah ya. Oke. Jadi akikah ini memang sesuatu yang penting Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu lam rohina bi akikotihi tuzbahu anhu yaumasabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Bahwa setiap anak kita ini tergadai Bu. Tergadai oleh akikahnya. Bagaimana menebusnya? Tuzbahu anhu yaumasabi. Pada hari ke-7 disembelih hewan akikah untuk anak tersebut. Ya. Jika laki-laki 2, perempuan 1. Tetapi praktiknya Rasulullah SAW untuk cucunya Hasan Hussein masing-masing 1 ekor kibas. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memiliki rezeki yang agak lapang, ini hikmahnya ya. Kalau rezeki kita agak lapang, itu anak laki-laki 2. Tapi kalau rezeki kita katakanlah ya sedang-sedang saja dan cenderung nanti repot kalau 2, anak laki-laki cukup 1 memadai. Ya, jangan sampai tidak diakikahkan. Nah sekarang apa makna tergadai ini? Imam Malik menjelaskan bahwa anak yang tergadai ini maksudnya adalah jika ada orang tua Bapak Ibu yang memiliki kemampuan dari sisi harta mengakikahkan anaknya tetapi kikir ya. Kikir ini bakhil. Bakhil ini pelit. Bahasa Inggrisnya getabasah ya. Tidak galak keluar duit untuk akikah budak ini. Nah, tergadai. Apa ini maksudnya tergadai? Nanti di akhirat kalau anak ini jadi anak yang soleh ataupun jadi anak yang soleha, dia akan kesulitan memberi syafaat pertolongan bagi orang tuanya. Nah ini rugi kita Bapak Ibu. Anak ini udah jadi baik, kita didik, dia nak nganjuk pertolongan, nak makikan mahkota, tidak bisa terhalang. Ngapo? Gara-gara uang tuanya pelit, tidak mengakikahkan si anak ketika anak ini masih kecil. Lalu Ustadz bagaimana kalau anak itu sudah balik? Katakanlah misalnya sewaktu kita masih baru melahirkan anak ini lagi masa-masa perjuangan Ustadz. Ya, duit lagi tak katik buntunian Ustadz. Ya, katik duit cuma mana Ustadz? Jangan kena akikah Ustadz, bidan lagi belum bayar nih misalnya. Lalu ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, baru Ustadz ada rezekinya dan ingat, nah belum akikah. Sebagian ulama mengatakan tetap boleh Bapak Ibu. Boleh akikahkan saja anak itu walaupun sudah balik. Oh nak, ya Allah nak, mohon maaf nih ya abah ya. Kau waktu lahir nak abah masih sarunian nih, masih dah pokoknya lontang lantung jelas nak. Gawian ini masih gawe sana gawe sini
penghasilan terbatas. Nah sekarang aduh, kau belum diakikahkan, enggak apa-apa. Nah cuman Bapak Ibu, akikah ini kan kalau budaya kita biasa digabung dengan marhaban ya. Nah kalau pacar akikah be modal SMA, dosa marhaban siapa nang ngendongnya? Jadi akikah baik, dosa, Pak aku nak marhaban, siapa nak ngendong kau? Kalau besar ini, akikah baik. Oke, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dan juga pencerahan. Selanjutnya pertanyaan yang pertama tadi Ustadz, silakan. Bagaimana? 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 Caknya cak itulah Iya. Ustadz ya. Jadi ibu-ibu, halo? Tak tidur kamu. Cak mano kalau sedekah apa tadi? Ayo lewat di tanggal 10. Nah, ibu, yang namanya menyantuni anak yatim itu kapan saja, di mana saja. Tidak mesti nak di bulan ini, tidak mesti nak di bulan ini. Namanya bersedekah dan menyantuni anak yatim. Subhanallah. Tapi kebiasaan kita dan fadilah di tanggal 10 itu salah satunya mengusap kepala anak ya dan menyantuni anak yatim. Jadi kalau nak ngusap kepala anak yatim, ada kaifiatnya nih. Kepala saya pun nak cekel nih. Jadi kalau ngusap tuh bukan dari depan ke belakang, tapi dari ubun-ubun ini ke depan. Bukan gosok ke belakang, tapi di sini. Tapi jangan ngusap baik, injuk ke duit. Jangan ngusap-ngusap baik. Itu baik Bu ya. Insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan seperti itu bisa terjawabkan ya Bu ya. Bu Iis tadi ya. Bu Dahlia maaf, ingat Iis Dahlia ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz, syukran jaziran, Ustadz Ferry, kemudian juga Ustadz Fahmi dan juga Ustadz Ismail sudah memberikan tentunya berkah dan juga pencerahan untuk kita semua.